Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Zamira dengan NIM 2108110 dari Pendidikan Masyarakat kelas 2B. Di sini saya akan berstorytelling atau menceritakan mengenai kesulitan ekonomi di masa pandemi yang berdasarkan pengalaman saya pribadi dan juga mungkin masyarakat lain juga merasakan. COVID-19 ini muncul pada tahun 2019, yang berarti sekarang ini sudah memasuki hampir 3 tahun kita hidup berdampingan dengan virus ini. Nah, virus ini tuh sebenarnya tidak hanya membawa dampak bagi kesehatan kita saja, tetapi ada dampak ekonomi yang sangat meresahkan masyarakat. Semenjak adanya pandemi COVID-19, keuangan dan perekonomian negara Indonesia semakin melemah. Angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi. Banyak sekali karyawan-karyawan atau pekerja yang terkena dampaknya seperti di PHK, lalu mereka menjadi pengangguran, dan bahkan tidak sedikit dari mereka merasakan yang namanya putus asa. Banyak di antara pekerja yang terkena PHK itu berakhir dengan menganggur. Namun, tidak sedikit pula para pekerja yang di PHK itu mencoba bangkit dari keputusasaannya dengan cara berjualan online. Jujur, bukan hanya pekerja yang di PHK saja yang ibaratnya bangkit dari keterpurukan untuk berjualan, lalu berbisnis kecil-kecilan. Tapi seumur saya juga, teman-teman saya terdekat malah, itu tuh banyak banget yang jadinya berjualan. Kayak teman dekat saya itu jualan thrifting tuh kayak baju-baju bekas lalu dijual kembali tapi yang masih layak pakai. Lalu ada juga yang berjualan makanan. Sebetulnya bukan hanya para pekerja kantoran saja yang mengalami dampak dari kesulitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini, tetapi para buruh, wirausaha, wira swasta juga mengalami hal yang sama. Sedikit berbagi pengalaman saya semasa pandemi kemarin. Ayah saya itu seorang wira swasta yang memiliki usaha konveksi baju gitu. Nah, semenjak adanya pandemi kemarin, income atau pendapatan ayah saya itu sangat turun drastis. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu, dari tahun 2019 itu beberapa bulan ayah saya tidak ada orderan, tidak ada pemesanan apapun. Dikarenakan ya karena sekolah libur, instansi juga saat itu diliburkan. Jadi emang nggak ada harapan buat bekerja kayak biasanya gitu. Jadi pada saat itu saya juga sekolahnya lagi online. Saya tuh kelas 11, sekolahnya lagi online, jadi ya nggak memungkinkan untuk mendapatkan maksudnya tidak bisa untuk hidup kayak sebelumnya. Jadi ya mau nggak mau harus ngirit dan juga harus cari uang jajan sendiri. Jadi saat kelas 11 itu karena ada kesempatan nih, oh ini lagi sekolah online, gimana kalau jualan aja. Jadi ya udah, waktu sebelum puasa saya memutuskan untuk jualan dimsum. Itu barengan sama mama. Itu jualan dimsum, harga per packsnya itu 15.000 dengan isi 5 dimsum plus chili oil plus sumpit dan lain-lain. Nah, jadi ya lumayan lah ya, dari situ bisa belajar gimana caranya memasarkan, buat dimsum sendiri, homemade, dan juga beli bahan kesana kesini itu berdua sama mama. Jadi kayak emang rasalah, oh iya cari duit itu susah gitu. Tapi ya alhamdulillah pendapatannya bisa buat nunjang kehidupan saya sendiri sehari-hari itu lumayan cukup. Nah, tapi jualan dimsum itu nggak berlangsung lama. Kalau nggak salah cuman kayak 4 kali pre-order. Soalnya waktu itu sistemnya pre-order, jadi di list dulu nanti baru dibikin. Nah, jadi waktu itu saya juga buntu gimana nih cara dapet penghasilan tapi kayak jualan online biasa gitu. Karena kan teman-teman saya juga banyak banget yang jualan thrift, makanan, baju, banyak banget. Jadi saya juga bingung kan mau jualan apa ya, orang lain juga udah pada jualan ini itu, kayak kehabisan ide lah pokoknya.
Jadi saya mutusin untuk saya tuh lihat di TikTok. Jadi cari inspirasinya itu di TikTok. Kayak apa aja sih yang biasanya bagus buat dijual. Sampai lagi scroll FYP, ada masker namanya Match Your Needs. Nah, jadi saat itu saya juga jualan. Jadi saya memutuskan untuk berjualan masker, jualan skincare, body care. Itu saya langsung daftar jadi reseller dan alhamdulillah keterima. Beli waktu itu belum berani beli banyak, jadi paling beli 50 piece dulu. 50 pieces. Jualan, alhamdulillah dapet income-nya segimana, dihitung-hitung. Wah, pokoknya semangat banget demi duit, demi dapet penghasilan gitu buat tutupin kebutuhan sehari-hari biar nggak minta. Jadi ya dari masker itu jadi jualan juga yang lain, jualan kayak baju, kayak cardigan, vest, sweater, terus kayak body care yang lain-lain juga. Pokoknya waktu itu segala macam dijual ya pokoknya. Nah, saya tuh jualan secara online melalui Instagram, terus Facebook, sama WhatsApp. Waktu itu belum kenal TikTok Shop dan lain-lain, belum kenal live streaming atau apa itu. Jadi masih jualan manual online gitu. Nah, lumayan pendapatannya bisa buat tutupin kehidupan sehari-hari. Dan dibalik itu ayah saya juga lagi berjuang gimana caranya biar usaha konveksinya itu bisa bangkit lagi. Jadi dari situ saya juga bantu memasarkan konveksi ayah, kakak juga bantu, pokoknya sekeluarga berusaha lah gimana caranya biar konveksi bisa naik lagi. Tapi emang gak semudah itu karena pandemi waktu itu belum oke, belum masuk ke new normal. Jadi sekolah itu masih pada tutup, instansi masih pada tutup. Jadi butuh waktu sekitar sampai ke 2021 akhir kemarin baru new normal, semuanya udah lumayan lancar, lumayan adalah sedikit 1, 2, 3 ya, lama-lama ningkat alhamdulillah. Nah, jadi maksudnya kayak pandemi ini tuh bukan berarti bikin kita putus asa. Emang dampaknya tuh gede banget ke ekonomi, karena saya juga ngerasain pengalaman, keluarga saya juga ngerasain, teman-teman terdekat kerabat saya juga ngerasain gimana susahnya ekonomi, susahnya keuangan di masa pandemi ini. Di tahun 2021 awal, di mana perekonomian keluarga saya lagi tidak stabil, saya lagi proses buat masuk kuliah. Waktu itu kelas 12. Jadi ya gimana caranya nih biar saya dapat PTN, biar saya dapat perguruan tinggi negeri, karena kalau swasta pada saat itu kurang memungkinkan. Jadi saya memutuskan untuk berhenti jualan dulu dan fokus belajar buat SBMPTN, buat seleksi yang lain. Jadi untuk jualan saat itu di pending dulu, di vakum dulu, fokus ke belajar dan pada akhirnya bulan Juni ya kalau nggak salah itu pengumuman SBMPTN, akhirnya saya dapat di UPI alhamdulillah di pendidikan masyarakat. Terlepas dari pengalaman pribadi saya sebelumnya, sekarang ini sudah banyak sekali masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini sudah mulai bangkit dengan mengembangkan inovasi-inovasi dan ide-ide mereka. Dengan memanfaatkan sosial media seperti TikTok Shop, live streaming, dan sebagainya, mereka dapat mengembangkan ide-ide kreatif mereka dan dapat bangkit dari keterpurukan yang sebelumnya mereka alami semasa pandemi COVID-19. Tujuan saya membuat video storytelling mengenai kesulitan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini adalah untuk memberi semangat dan memotivasi bagi para masyarakat yang mungkin sekarang sedang putus asa dan masih merasa sulit dalam berkegiatan atau beraktivitas di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya pandemi ini tuh bukan hanya memberi dampak yang negatif bagi kita sebagai masyarakat, malah
kayak ada sisi positifnya yang bisa diambil, yaitu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu berusaha, dan selalu semangat dalam melakukan hal-hal yang positif. Maka dari itu, yuk kita semangat dan berusaha buat bangkit dari keterpurukan ini. Lihat teman-teman yang lain dan masyarakat lain yang merasakan keterpurukan juga sebelumnya, selalu mencoba untuk bangkit dan akhirnya alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, kita jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai motivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam berjuang demi kebahagiaan kita. Jangan jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai halangan kita dalam berinovasi, berusaha, dan bersemangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yakin aja kalau ada cobaan, pasti setelahnya ada kebahagiaan. Semangat! Sekian storytelling dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.